Pecat Patrick Kluivert, gue nggak setuju. Gue sebagai orang yang membela Patrick Kluivert, gue akan bilang gue nggak setuju. Kenapa gue bilang begitu? Karena alasan gue kuat. Patrick Kluivert semalam kalah dari Arab, bukan menang dari Arab. Jadi nggak layak dipecat. Kalaupun misalnya Patrick Kluivert mau dipecat dan diganti, ya jangan sekarang. Nunggu nanti Januari. Karena sebentar lagi Desember, jadi nanti Pak Ketum di bulan Desember bisa buka lowongan kerjaan untuk para pelatih yang datang interview di saat hari Natal, itu yang diterima. Baru nanti bulan Januari ada pergantian pelatih. Kalau untuk sekarang jangan dulu dong. Udah nuduh AFC curang, udah nuduh nanti wasitnya curang. Ternyata federasi yang salah pilih orang. Wirang. Si Patrick malah cosplay STY pas lawan Cina. Ini maksudnya gue tahu mau nyerang atau mengcounter orang-orang yang mengkritik Patrick Kluivert semalam kan. Jadi begini, kalau memang waras, kalau memang STY waktu lawan Cina dianggap salah dan dipecat, ya harusnya karena Patrick Kluivert semalam cosplay STY dan kalah, harusnya Patrick dipecat juga. Kalau memang orang waras, pasti berpikir objektif begitu. Dan ini bukan soal move on dan nggak move on, tapi sikap keadilan. Kalau STY dipecat karena dianggap coba-coba formasi, Patrick Kluivert juga harus dipecat. Gitu. Udah susun sama wasit, udah susun sama AFC, katanya Arab Saudi nanti dibantu wasit. Ngapain kita mikir jauh-jauh? Kemenangan Arab Saudi semalam bukan dibantu wasit, tapi dibantu sama pelatih Indonesia. Percaya dah, kalau di babak kedua Patrick Kluivert gantian jadi pelatih Arab Saudi, kita menang. Patrick, kenapa sih lu nggak pasang 3 back ini aja dari awal, terus nganderin serangan balik dari Ole Romeni dan umpan panjang Tom Haye, padahal itu jauh lebih efektif. Kan dari awal timnas Indonesia bisa lolos sampai sekarang, kan ini profesornya. Kenapa malah jadi cadangan, Patrick? Apakah Patrick Kluivert trauma kalau menang dari Arab, takutnya dipecat? 2 gol dari Kevin Dix nggak bisa mengantarkan Indonesia meraih poin. Itu sayang banget, terlambat terjadi pergantian pemain. Patrick. Ini juga nih si Labubu Bakar nih, ngulur waktunya kelamaan. Giliran dia menang, nggak ada tuh pertambahan waktu lagi. Langsung aja dihabisin nih si botak. Coba bayangin kalau pakai formasi ini dari awal, kita bertahannya solid, serangan baliknya cepat, efektif, Ole Romeni bisa maksimal. Kenyataannya begitu Ole Romeni masuk, serangan Indonesia berubah. Tom Haye masuk, serangan Indonesia lebih efektif dan hidup. Nah, gue heran nih, kenapa ya si Mark Klok ini ada terus. Kayaknya dia teman ngajinya Patrick waktu kecil nih. Makanya gak enak kalau mau diganti. Coba bayangin tadi kalau kipernya bukan Martin Paes. Apa yang terjadi kalau kira-kira kipernya adalah si Fajar Setboy? Apresiasi untuk seluruh pemain yang udah kecapean sampai menit ke 100. Indonesia bisa cetak gol walaupun harus lewat titik penalti. Kesalahan Patrick cuma satu, ya coba-coba formasi. Gimana menurut teman-teman? Coba kasih tahu yang kasih makan Mark Klok kangkung kebanyakan siapa? Lemes itu dia tanggung jawab. Dan Sayuri juga lewat mulu, tengahnya bolong terus. Niatnya formasi 4-3-3 menyerang, prakteknya 4-4-2 dan diserang. Tahu begitu pakai 5-4-1 atau 3-5-2. Main bertahan, counter attack lebih efektif. Patrick. Udah dibilang harus meminimalisir kesalahan, masih aja kepancing. Akhirnya apa? Penalti gara-gara narik baju. Kalau mau minta jersey mendingan nanti tunggu pertandingannya selesai. Patrick, ganti itu Babak pertama tengahnya jebol, skemanya nggak jalan lah. Terus ini bagaimana ini? Paling nggak harus nyusul jadi 3-2. Kalau hasil imbang, berat kalau mau lolos. Karena kalau di pertandingan terakhir, Irak ngalah dari Arab aja, kita sudah babak belur. Ya, semoga di babak kedua, ayo Alex Pastor, kasih tahulah si Patrick itu bagaimana kayak ceritanya, biar kita bisa main bagus. Kalah kalau main bagus kan kita juga seneng nontonnya. Nih gimana ini, Patrick?